Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Ziaul Haq. Saya merupakan salah satu peserta laksar CPNS angkatan ke-5 di kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan ataupun review tentang penerapan manajemen ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Jadi ada 8 nilai-nilai ataupun prinsip dari manajemen ASN. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menyoroti 4 dari nilai tersebut. Yang pertama adalah tentang perencanaan kebutuhan. Jadi pada Kementerian ESDM sudah direncanakan ataupun ada jabatan yang sesuai dengan tugas ataupun fungsi dari masing-masing instansi tersebut. Namun alangkah baiknya bahwa pemetaan jabatan ini dibuat menjadi lebih luas dan lebih jelas agar ASN memiliki gambaran yang jelas tentang karirnya ke depannya. Maksudnya banyak saya perhatikan bahwa untuk pemetaan jabatan banyak yang belum setingkat ahli utama misal. Mungkin padahal minatnya ada jabatan tertentu yang mungkin dia minati tapi tidak jadi mengambil hanya karena jenjangnya terbatas. Jadi mungkin bisa diperbaiki di situ untuk pemetaan jabatan. Kemudian yang kedua adalah tentang pembudayaan nilai-nilai berakhlak. Jadi di Kementerian ESDM itu sudah diterapkan pembudayaan nilai-nilai berakhlak melalui program-program internal di instansi masing-masing. Namun alangkah baiknya bahwa penerapan pembudayaan nilai-nilai berakhlak ini dikaitkan dengan suatu sistem penghargaan yang jelas. ASN menjadi lebih termotivasi dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan penerapan nilai pengelolaan kinerja. Jadi di Kementerian SDM sudah terdapat aplikasi goals untuk memonitoring dan evaluasi dari kinerja seorang ASN. Namun langkah baiknya bahwa monitoring ini tidak hanya bersifat administratif, namun betul-betul mencerminkan hasil kerja ataupun kontribusi dari ASN tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik antara bawahan dan atasan, yaitu melalui feedback. Maksudnya kenapa bisa seorang ASN diberikan rating sedemikian, dengan alasan apa, sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan untuk meningkatkan rating tersebut. Dan juga perlu dilakukan pembobotan dari tugas yang telah dikerjakan, sehingga nantinya rating tersebut dapat di-trace ataupun dapat ditentukan dengan jelas dari mana nilai-nilainya, kenapa dia bisa mendapat nilai yang demikian. Lalu untuk yang terakhir yaitu penerapan nilai pengembangan kompetensi pegawai. Di Kementerian ESDM sudah banyak pelatihan ataupun diklat terkait dengan tugas ASN tersebut. Cuman alangkah baiknya untuk kedepannya di Kementerian ESDM diklat ataupun pelatihan ini difokuskan pada isu-isu transisi energi, kemudian isu digitalisasi teknologi, dan juga isu inovasi teknologi, agar kedepannya Kementerian ESDM terkhususnya dapat bersaing secara global dengan negara-negara lain dan juga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penerapan manajemen ASN di Kementerian ESDM sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang bisa diperbaiki agar penerapan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.